Alhamdulillah. Oke lah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau ibaratnya membandingkan gitu kan, membandingkan suatu hal yang contohnya inilah, ini adalah kedua produk yang akan kita bandingkan. Ini es teh, sementara ini adalah air putih, tapi ingat ini non alkohol. Oke, ini juga non alkohol. Oke. Sebelum kita mereview antara kedua es ini, kita ingin memperkenalkan diri sendiri dulu. Ya, betul sekali. Betul sekali. Karena ini adalah channel YouTube pertama kami. Oke, ini adalah YouTube starter kami. Starter. Perkenalkan, nama saya Yunizar Pratama, bisa dipanggil Tama. Kenalkan, aku yang paling ganteng menurut. Ya. Oh, ganteng dari mana kan? Iya, menurut aku. Ya. Menurutmu? Ya, menurut aku. Menurut mamamu? Menurut aku. Oh, menurutmu? Mamamu enggak? Oh, aku enggak. Oh, enggak. Namaku Almi. Almi aja. Almi aja. Almi aja. Ya, Almi aja. Panggilnya ya Almi aja. Oh gitu. Ah. Oh ya udah. Jadi di video kali ini kita akan membahas, sebenarnya kalian pernah nggak penasaran nggak ini? Seberapa waktu yang dibutuhkan untuk es teh dan es batu biasa untuk mencair? Siapa yang menang nih? Penasaran kan? Siapa yang menang kira-kira? Tentukan di komentar. Kita saksikan ya. Kita saksikan. Kalau saya megang ini, kalau Kalau aku udah pasti ini. ini Iya. gitu ya. Oke, kita lihat siapa yang menang ya. Oke, kita tunggu. Tunggu ya. Kita lihat berapa menit. Nah, di sini kesabaran kalian diuji untuk melihat tanpa skip video ini, tanpa skip. Oke, kita lihat nih berapa menit. Nanti begitu kira-kira sudah cair, baru kita tuangkan ke dalam masing-masing gelas yang sudah disediakan. Betul. Nah, ini kira-kira berapa menit kalau menurutmu? Kalau menurut aku 30 menit ada lah nih. 30 menit. 30 menit. Pasti 30 menit. 30 Pas. menit. 30 menit pas. 30 menit. 30 menit. Tahu ya. Aku 30 menit. Kalau menurutmu tahu? Kalau aku berapa ya? 20 menit aja lah. 20 menit. Ini untuk keduanya kan? Oke. Oke, ini untuk keduanya. Untuk keduanya 20 Jadi menit aja lah. menurut Tama ini adalah 20 menit, menurut aku 30 menit. 30 menit. Jadi 20 menit versus 30 menit. Jangan di skip. Sip. Sip. Oke. Kita nungguinnya kayak mana menengahnya? Gini aja. Enggak mungkin. Kita tengokin aja. Ya, kita kan pasti nungguin kan untuk buat orang lain juga edukasi, kita pasti cari berita yang menarik. Oke, kita ada topik yang menarik karena di zaman-zaman corona seperti ini, orang kan banyak yang kerja dari rumah. Betul. Betul sekali kan? Untuk menghindari yang namanya kontak langsung untuk sesama. Gitu, Ya. kan? Dan juga untuk membuat tidaknya ada kejenuhan di dalam rumah ataupun di luar lingkungan rumah, tapi untuk mengurangi kontak fisik. Oke. Karena Karena social distancing. orang sering di rumah nih biasanya bosan ya. Ya itu. Nah, itu dia yang mau ketahui kalau orang udah bosan di rumah pegangnya HP. HP pasti. Pasti. Kan? Kalian penasaran nggak apa kira-kira HP yang cocok itu di zaman-zaman sekarang, di zaman-zaman now? Iya, betul. Nah, kita tengok ya. Betul sekali. Kita tengok dulu daftar HP. Oh, kita ada satu produk nih dari kita akan review, yaitu Vivo V51, punya RAM dan baterai yang besar gitu ya. Jadi kalian dijamin. Ini berita otentik loh, detik.com nih. Ya, ini dari detik.com dan ini bisa kita screenshot nanti. Ini di sini disebutkan, setelah super selling day Vivo Y51 di Indonesia, Vivo masih terus mempertahankan Vivo V51 sebagai smartphone dengan kapabilitas andal dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Menurutmu gini, gunanya HP itu apa gitu? Menurutmu gunanya HP zaman sekarang ini kan udah pada canggih tuh. Dulu kalau HP itu, handphone itu cuma digunakan untuk telepon dan SMS saja gitu kan. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi gitu kan. Ini saya rasa HP itu lama-lama makin maju ke depan. Betul sekali. Maju bukan hanya untuk telepon dan SMS saja, bahkan bisa untuk kamera,
untuk video, untuk bahkan bisa chatting dengan musik, bahkan nonton YouTube. Gitu kan. Kira-kira menurutmu apa sih apa namanya gunanya HP di zaman sekarang ini? Coba bagaimana pendapat? Kalau menurut aku sih untuk zaman sekarang ini HP ini sangat dibutuhkan ya. Oh, dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dari segi kita mempunyai kegiatan untuk bisnis, untuk mencari informasi kesehatan maupun politik. Dan juga anak-anak zaman sekarang ya macam kayak seumur-umur kita nih sangat kritis ya menurut kita ya. Kritis. Iya. Kritisnya bagaimana itu? Contohnya masalah corona nih kan, kita kan banyak nih yang bilang vaksin ini, vaksin itu, begitu. Mereka sangat aktif. Sorry, tadi ada iklan ya. Itu orang ganggu tuh. Ganggu saya tuh. Itu tidak perlu dicontoh. Jadi menurut aku sangat butuh gitu, karena sangatnya banyak berita yang ingin didapat dan juga mereka ingin mengetahui secara luas. Jadi smartphone ini harus mempunyai yang pertama baterai yang besar. Baterai yang Baterai besar itu sangat harus diwajibkan. Kira-kira kalau HP zaman sekarang ini yang untuk ya Kapasitasnya besar ya. kapasitas yang wajar, maksudnya yang mumpuni itu sekitar berapa sih gitu? Ya mungkin kalau dengan berita tadi Vivo ini mungkin bisa baterainya berapa? 5.000 mAh mungkin ya. 5.000 mAh. 5.000 mAh. 5.000 mAh itu cukup atau enggak untuk anak-anak zaman sekarang? Ya menurut aku selain dia mencari berita, selain dia main game, selain dia main sosial media itu cukup. Menurut aku cukup. Belum lagi nanti kalau misalnya kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang kan dia sibuk main game. Iya, pasti. Oh, gitu ya. Karena Berarti- untuk main game ini kan mungkin untuk menyelengi juga kejenuhan mereka. berarti selama masa-masa COVID ini jadi orang banyak berinteraksi dengan menggunakan HP sehingga kebutuhan akan konsumsi daya untuk HP itu besar. Benar sekali, Berarti benar sekali, Tam. harus dibutuhkan kapasitas baterai yang mumpuni. Yang kedua, berarti 5.000 mAh kira-kira cocok lah. Cocok, sangat cocok. Oke. yang Baik. kedua jangan dilupakan, Ya. itu RAM. 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 Oke. RAM. Jadi bagaimana itu RAM itu? RAM. Kalau yang kita angkat berita yang di detik.com ini, melalui info ini, dia mempunyai RAM 8 GB. 8 giga. Ini sangat mumpuni, 8 giga, 8 GB ya. Itu sangat mumpuni untuk mendukung dia mencari berita, main sosial media, apalagi main game. Game ini sangat dibutuhkan RAM tinggi. tinggi. Iya. Tahu lah anak sekarang ngeluhnya apa, melek apa segala macam kan. Oh, begitu. Iya. Berarti RAM tinggi itu semakin bagus. Sangat lah. bagus, sangat bagus. Jadi kalau kira-kira RAM 8 GB itu untuk zaman sekarang apakah kurang, cukup atau sudah tinggi kira-kira? Kalau menurut aku pribadi sih, kalau untuk zaman sekarang ini RAM 8 GB. RAM 8 GB ini ya mungkin untuk saat ini cukup. Tapi kan semakin beriringnya zaman pasti kan nanti kan naik lagi kan gitu. Oh, gitu. Berarti 8 GB untuk zaman-zaman sekarang ini ya cukup lah. Oh, Bisa untuk salah. handle berita-berita, game-game berat gitu kan. Terus kayak apa namanya, Sosial media. bisa juga upload video dengan kualitas HD. Ya, pasti wajib, itu wajib. Di sini ada lagi kita bahas. Nah, ada lagi di sini ROM itu penyimpanan, memori penyimpanan untuk sebuah HP gitu kan. Nah, itu kira-kira menurutmu zaman sekarang ini butuh penyimpanan HP yang seberapa besar? Ya harus sih sebenarnya itu sangat besar, karena di samping dia RAM-nya itu besar, pasti ROM juga harus besar. ROM harus besar. Kira-kira Tapi- yang layak untuk zaman sekarang ini ROM yang pantas itu kapasitasnya berapa juga? Yang pantas Yang pantas sih harusnya di 256 ya. 256 giga Iya, benar ya. kebutuhan saat ini gitu kan, Ya. untuk kaula muda. Ya, benar. Namun di sini kita lihat Sini berapa? ROM-nya cuma 128 giga. Jadi kira-kira bagaimana ini? Ya mungkin di si produk Vivo ini dia mungkin
yang serinya ini adalah cuma sampai 128 giga. Nah, mungkin untuk seterusnya mungkin dia mengembangkan lagi kan Tapi gitu. ini bisa diperluas juga 1 terabyte. Justru itu yang bagus Tam. 1 terabyte. 1 terabyte berarti dia punya range antara 128 sampai 1 tera. Jadi jangan berarti dia bukan mentok sampai 128. Kita bisa menambah dengan Nambah. kapasitas 1 tera giga tapi eksternal. Benar-benar sekali. Oke, ini kayaknya S-nya ada yang main tes ini kira-kira bagaimana ini? Ya, ini belum. Belum ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini di sini ada yang menarik ini. Dia menggunakan Android versi terbaru gitu dengan apa namanya? Touch OS 11. Mungkin OS punya Vivo yang paling baru. Mungkin. Gimana itu? Kalau menurut aku itu Touch itu kayak apa ya? Untuk touchscreen ya? Ya, Touch itu suatu sistem operasi yang dinamakan Touch. Oh, Jadi basic ya. Android. Basic Jadi Android. dimodifikasi lagi sama vendor-vendor tertentu sehingga mereka mengadopsi Android yang sudah ada tadi. Jadi diperbarui. Jadi ini aplikasinya paling baru. Dengan otomatis berarti kita bisa menghandle multitasking lebih sempurna lagi. Nah, ini kita mengadakan review ini kita bukan endorse, bukan ada iklan dari pihak manapun, kita cuma menemukan berita yang random gitu ya. Kami berita random. Berita random. Nah, ini dia menggunakan Dan jangan lupa beritanya ini pasti yang terbaru. iya yang terbaru. Terbaru. Ini kan baru keluar gitu kan. Nah, kira-kira ini nih kalau yang dari baca ini dia menggunakan teknologi fast charging 18 watt gitu. Fast charging ya. 18 watt. Fast charging. Menarik. Ya. Ini disebutkan bahwa mampu mengisi baterai 37% hanya dalam waktu 67 menit. Berarti 1 jam lebih dikit aja udah 70%. Mantap sekali ya, sangat cepat sekali. Jadi kalau kita kehabisan baterai jangan khawatir kalau udah menggunakan teknologi fast charging. Kita tinggal colok, tunggu 1 jam lebih sedikit aja sudah cukup baterai untuk beraktivitas sehari-hari. Iya. Berarti dengan kecepatan fast charging ini juga sangat membantu pastinya Bang. Iya, Sangat membantu Karena- untuk meminimalisir waktu kan gitu. iya, sangat. Di samping itu tadi kebutuhan oleh masyarakat di zaman sekarang ini anak-anak muda kan suka main game. Iya, benar Pasti sekali. membutuhkan apa? Baterai yang besar, Iya. konsumsinya juga besar, Benar. sehingga itu sering terjadi yang namanya low battery. Iya, itu juga harus dihindari sebetulnya ya. Iya, makanya ini menjadi salah satu solusi Solusi lah untuk kaula muda ini. kaula muda yang sekarang yang konsumtif sekali terhadap Sangat. smartphone, terhadap kapasitas baterai yang besar seperti itu. Terus, nah ini kira-kira Nah, apa itu? Vivo Y51 ini kira-kira apakah sudah pantas gitu berada di zaman sekarang seperti itu? Kalau sih menurut aku, kalau pantasnya sih ya para pengembang dan penggiat ini sih mereka terus berlomba-lomba ya menurut aku ya, untuk mengembangkan smartphone mereka. Kan banyak sih vendor-vendor yang sekarang nih yang naik daun. Contohnya Xiaomi, Vivo, Redmi, Realme kan gitu kan. Termasuk ini sang Vivo ini. Oh iya. Dia juga menggunakan chipset keluaran Qualcomm Snapdragon. Wah itu apa namanya chipset yang handal, Yang sedang andal ya. dari bisa diandalkan. Selain juga kecepatan prosesornya yang lumayan tinggi, dia juga bisa menghemat daya konsumsi baterai. Itu kalau itu Qualcomm Snapdragon. Terus sampai di situ kira-kira kalau menurutmu nih, orang kan sekarang ini banyak nih yang ibaratnya menggunakan HP itu untuk berfoto-foto, terus kan untuk selfie, berfoto-foto. Kalau menurutmu, kalau untuk berfoto dari segi foto untuk smartphone itu apa sih yang sebenarnya harus diperhatikan? Kalau aku sih menurut aku pribadi untuk foto itu tersebut ya
lebih ke lensa kayaknya kan ya, lebih ke lensa ya, atau materialnya itu ya, materialnya. Karena kalau teknologi sekarang ini pada dasarnya semua itu sama sih kan. Mereka saling berlomba-lomba menemukan inovasi. Iya, contohnya tingginya megapiksel kan gitu kan, lebar dari lensa. Megapiksel nih, saya tertarik juga tentang megapiksel. Jadi seperti ini, kan sekarang ini kan banyak yang selfie foto, kan menggunakan smartphone yang canggih lah. Kira-kira kalau untuk selfie itu, kalau dilihat dari segi resolusi berapa megapikselnya, zaman sekarang ini butuhnya berapa megapiksel sih? Kalau menurutmu yang layak dijadikan foto selfie itu berapa megapiksel? Kalau kita bicara selfie kan berarti kan kamera depan ini kan. Iya. Kamera depan sih menurut aku Yang selayaknya saja. selayaknya ya 8 megapiksel, 12 rentang dari 8 sampai 12 cukup sih, Cukup untuk selfie. cukup. Tapi zaman sekarang ini yang saya perhatikan banyak sekali yang smartphone yang kamera depannya itu di atas itu bahkan sampai 24 megapiksel, 32 megapiksel, 48 megapiksel. Bahkan rumornya sekarang ada yang sedang meracik chipset dengan kamera dengan resolusi 108 megapiksel. Wah, sangat besar sekali. Hanya untuk selfie saja. Sebenarnya sih udah cukup, kalau 12 megapiksel udah cukup itu. Karena itu udah cukup bagus juga. Di samping itu juga menambah kapasitas penyimpanan. Benar. Karena itu tuh terlalu berat sih bagi aku ya, bagi memorinya kan gitu. Tapi jangan lupa, kalau kita sudah banyak foto-foto di smartphone kita, kalau bisa ya dipindahkanlah memorinya ke hard disk gitu, untuk membantu membackup si smartphone tadi. Berarti kapasitas memori itu juga sangat mendukung sekali. Sangat-sangat mendukung gitu. Apalagi untuk aktivitas berfoto-foto seperti itu. Ya. Nah, juga ada orang yang sering membuat video seperti itu menggunakan kamera smartphone-nya masing-masing. Nah, kalau ibaratnya pembahasannya menarik juga dari sebuah video. Kira-kira apa yang dinilai dari sebuah video smartphone? Kualitas apanya sehingga menghasilkan kejernihan video dan gambar yang jernih? Kira-kira menurutmu apa? Menurut aku sih ya pertama FPS-nya ya kakak. Frame per second tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu resolusi ya. Resolusinya kan berapa gitu kan? Kan banyak rentangnya itu. Dan yang ketiga itu ya ini kualitas dari kamera itu juga. Kadang kan mereka kan membuat suatu produk ini kan berbeda-beda. Jadi begini penonton, jadi ketika kita ingin mengambil sebuah video, oke, untuk klarifikasi aja, video ini kita ambil dengan format 1080 atau HD+, dengan resolusi HD+, dengan FPS 30 FPS saja. Ya hasilnya seperti ini. Iya kan? Hasilnya seperti ini. 1080p dengan 30 fps. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, itu kan banyak. Ada resolusi di bawah HD, ada HD plus, ada 2K, ada 4K, bahkan sampai sekarang ada 4K. Iya. Ada 8K, 8K luar biasa. Seperti ini saya jelaskan, resolusi itu hanya untuk ketika kita mengambil sebuah video dengan resolusi yang tinggi, contohnya 4K gitu. Bukan berarti videonya mulus. Bukan berarti videonya itu mulus. Jadi pemulusan sebuah video itu berdasarkan FPS-nya. FPS sekarang gini, resolusi HD plus seperti ini lah, 1080p dengan 30 fps itu ibaratnya ya standar lah. Nah, jika dibandingkan dengan 4K 30 fps sedikit, cuma gambarnya lebih oke lah, lebih jernih, cuma pergerakan kita ini, misalnya saya gerakan tangan ini, kalau 30 fps mungkin masih nampak ya bayang-bayangannya yang di sini. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya di tingkat
katakanlah di 60 fps, bayang-bayang saya gerakan tangan ini Ya. itu sudah tidak bisa dilihat lagi. Ini Kayaknya halus gitu. halus, smooth. Ya, ya. Resolusi berapapun juga. Iya. Resolusi HD plus kah, atau 2K, 4K, atau bahkan 8K. Nah, banyak nih yang perhatikan dari sosial media ini, orang kan bergaya ini, menggunakan kameranya itu membuat slow motion. Saya beritahu, untuk membuat video dengan slow motion itu membutuhkan FPS itu minimal 60 FPS baru bisa smooth. Kalau masih 30 fps seperti ini kita buat slow motion, hasilnya akan patah-patah, tidak smooth. Maksudnya gini, kalau kita bergerak gini, ini jadi gini, nah, seperti itu ya, kasat mata. Jadi minimal 60 fps, tapi biasanya smartphone yang mendukung dengan slow motion resolusinya direndahkan menjadi sekitar 480p atau 720p. Itu FPS-nya tinggi. Iya. FPS-nya bisa Salah menarik sekali informasinya tadi. 240 fps, 320 fps, bahkan ada yang teranyar sekarang sampai berapa, 960 fps. Ya. Itu sangat slow motion sekali. Kita menjatuhkan benda itu di tengah-tengahnya ini bisa berhenti. Nah, itu ibaratnya dengan fps yang tinggi ya. nggak perlu resolusi tinggi kali. Begitu. Kalau hanya untuk sekedar dilihat di smartphone bahkan tablet. Nah, kalau untuk smartphone saya rasa 2K saja sudah jernih seperti itu. Tapi kalau di tablet, oke lah, kita butuh 4K untuk kejernihan yang maksimal. Seperti itu. 4K juga bisa dilihat untuk di TV. Kan sekarang banyak smart TV ya. Nah, 4K saya rasa Memangnya pada rata-rata sih yang aku lihat sih 4K sih. 4K yang untuk kejernihan maksimal. Iya. Akan tetapi kalau kita ingin menampilkan sebuah video di layar yang cukup lebar, seperti misalnya bioskop atau home theater atau segala macam, itu kita 8K lagi, layaknya 8K untuk kejernihan maksimal gitu. Jadi kalau untuk HP seperti yang saat ini beredar, saya rasa itu kalau untuk kualitas video rentang-rentang 2K itu sudah cukup mumpuni. Iya, sangat mumpuni sih sebenarnya. Sudah cukup bagus. Contohnya saja ini 1080p artinya masih 1K. Iya. Nah, masih 1K. 1K. Bisa ibaratnya ya seperti inilah hasilnya. Iya. Kalau untuk di YouTube ya udah paling bagus kan sebenarnya. Ini saya menggunakan merekam videonya menggunakan Vivo P15, bukan versi Pro tapi versi yang biasa saja. Nah, jadi ya dengan format video itu resolusinya 1080p dengan 30 fps. Ini kayaknya udah bisa kita buka belum? Sepertinya sih mesti 50% ya kan ya. Oh seperti itu. Atau kita tuang dulu sebagian. Oke. Nanti Biar untuk mengetahui pemirsa ya. Iya. Oke, coba kita tuang. Oke, kita tuangkan. Ini adalah air teh. Sementara itu Ini air mineral biasa. air mineral biasa. Oh, masih ada. Masih ada ya. Oke. Ini kira-kira sudah berapa menit tadi ya? 24. Oh, sudah 24. Sampai 24 menit. Pemirsa ya. 24 menit. Berarti ini kira-kira lebih dari 30 menit. Bisa jadi lebih, bisa jadi Bisa lebih. jadi lebih ya. Berarti kita nggak ada yang menang ya. Tapi kita tengok dulu Tapi kita ya. buktikan ya. Kita buktikan Sampai menang. juga. Ya, tapi kita buktikan sih berapa menit gitu ya. Oke, itu tadi kita beranjak dari Oke, kita balik lagi ya. berita teknologi gitu kan. Coba kita lihat berita lainnya. Kita lihat berita-berita yang sekarang ini sedang populer. Oh, apa
viral pengantin wanita histeris dan pingsan saat matang takbir di nikahnya. Wah, ini udah berat banget. Ini Kita ganti saja. mungkin next saja ya Oke. teman-teman ya. Wah, ini bisa nih. Apa tuh Ram? Ini ada suatu berita praktek olahraga yang bisa dilakukan siswa di rumah. Wah, ini ini sangat mengedukasi gitu. sangat mengedukasi juga Iya. ini. Karena apa namanya? Di saat-saat pandemi ini ya juga kita harus berolahraga gitu. Iya, kita di rumah saja. Memang oke, banyak sekarang ini yang sekolah maupun kuliah hanya melalui dari online, bisa dari HP, bisa dari laptop, bisa dari komputer, seperti itu. Tapi yang sering lalai dilakukan oleh kaum muda saat ini karena dia di rumah, jadi dia malas-malas Alasan benar sekali. Nggak punya Malas-malasan. aktivitas di nggak luar. ada aktivitas ya. Nah, ini juga pentingnya Sangat olahraga. penting ini olahraga. Coba dibacakan apa saja kira-kira olahraga yang bisa dipraktekkan di rumah gitu dengan cara Oke. sederhana. Jadi di sini untuk khususnya untuk semua orang ya, olahraga itu kan sangat penting kan. Sangat penting olahraga itu. Olahraga itu untuk meningkatkan massa otot juga bisa kan gitu kan, untuk membuat daya tahan tubuh kan gitu kan. Yang pertama itu sangat simpel sekali kan. Kesehatan. Ya, untuk kesehatan yang bisa dilakukan di mana saja kan gitu. Apalagi di rumah untuk saat ini. Sangat simpel. Yang pertama itu adalah push up. Push up kan. Sangat simpel. Push up. Sangat push up. Sangat simpel itu push up itu. Bisa Push up dilakukan itu- di kamar, di kamar mandi pun bisa. Gitu gitu kan. ya. Kamar mandi itu kita mandi. Mandi aja lah, oke lah. Nah, di kamar, di ruang tamu kan gitu kan. Di halaman rumah kan gitu. Di belakang halaman rumah Itu bisa dilakukan tanpa peralatan apa. tanpa peralatan apapun. Wah, berarti sangat Dianjurkan sekali. tanpa keluar modal sedikit pun gitu kan. Tanpa membutuhkan peralatan khusus, kita bisa melakukan push up di mana. Yang kedua tuh sit up. Sit up. Oh, sit up itu gerakan yang kayak mana? Sit itu ya kayak seperti kamu terlentang kan gitu kan, Ah. membuat kedua tangan itu di kepala gini kan. Lalu membuat gerakan yang naik untuk membuat perut kita tuh seperti gini loh. Cuma ya jelasin ya. Tertarik. Tertarik, bisa di setting lah di kayak mana Oke, gerakannya. bagaimana sit up Dan push up. push up dan sit up yang baik dan benar. Baik dan benar, itu bisa dilihat. Kalau push up kira-kira gunanya untuk apa ya? Kalau push up sih ya untuk ini tak membuat otot bahu dan otot lengan. Lengan juga berarti. Lengan juga sangat bermanfaat untuk membuat membesarkan lengan dan memperkuat. Memperkuat. Oh, gitu. Jadi harus kita tahu. harus bisa kuat. Minimal mungkin ya kalau untuk kita nih anak laki-laki contohnya satu hari ya mungkin 100 kali lah. 100 kali. Enggak copot itu tangannya. Enggak, Aduh. ya pelan-pelan bertahan. 10, 20 tiap hari gitu kan. Sampai di status normalnya. Nah, kalau sit up itu kira-kira untuk apa sit up? Sit up itu sebenarnya sih untuk memperkuat ini ya teman. Memperkuat otot perut ya. Otot perut. Jadi kalau misalnya sit up itu dia untuk memperkuat otot perut dan membentuk tubuh. Apalagi zaman sekarang orang di rumah aja makan, nggak berolahraga, pasti kuncit perut kan. Itu untuk menghindari perut buncit. Ini kurang lucu. Ini kalau buncit. Ini belum buncit kali. Jadi bisa ini jadi dilakukan sit up dan push up di rumah. Saya sit up kira-kira 5 kali aja sehari bisa. Ya kalau bisa dinaikkan. 6 kali. Itu sangat dikit. Ya udah kalau gitu Dibanjarkan 60. 7 kali lah. Jangan. Dikit kali. Nggak bisa. Ya oke, mungkin saat ini nggak bisa. Ya, 5 kali. 5 kali. Hari berikutnya 10 kali. Apa yang terjadi? Apa jadi? Wah, Udah mulai cair ya. es teh cair lebih duluan Lebih dulu ya. dibandingkan Es batu es biasa. batu kosong biasa. Mungkin kalian sampai benar-benar Sampai cair. benar-benar semua ini utuh jadi air. Ayo penasaran kan? Penasaran? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu. Sambil ceritakan berita yang terbaik. Ini berita-berita terbaru lah seperti itu. Lalu selain push up dan sit up tadi, apa lagi kira-kira yang perlu?
Yang ketiga ini butuh alat Om. Butuh alat. Lompat tali atau skipping, pakai alat skipping. Jadi dia butuh tali. Iya. Ada alatnya di toko-toko olahraga, bisa kamu cari. Oh. Seperti. Yang selanjutnya ini ini bisa dia pakai tim, pakai teman. Contohnya dia bermain futsal, main bola kaki, main basket. Jadi di sini harus diajak lah teman-teman Untuk bermain bermain. Jangan game mainnya cuma begini saja. Nah, jangan cuma di smartphone aja. Lebih baik olahraga itu ya olahraga yang Wow, wah, menyusul. menyusul. Oke, kira-kira Oke, siapa duluan ya. cair total ya? Ini sih ya belum cair ya, bisa dilihat ya. Masih ada ya, tahun 7 atau? Masih ada. Nah, Oke, ini atau bukan? Ini masih ada. oke ya. Nah, itu yang jadi selanjutnya yaitu Ada nih satu olahraga lagi yang lupa dicantumkan mungkin apa olahraga? squat jump. Squat jump ya. Itu kan sangat simpel sekali. Simple, cuma rasanya itu berat tak? Berat ya. Squat jump sangat berat. Sangat berat. Ya itu Coba berat bisa ya. kau peragakan dulu di sini kayak mana? Squat jump. Jangan. Kali. Jangan, mungkin penonton mungkin bisa penting aja, jangan kita jentokan. Oh, jangan dicantum. Kita cuma memberitahu, mengedukasi mereka saja. Oh, seperti itu. Berarti selain sit up, push up, squat jump dan main tali aja sudah Iya, sangat cukup. Untuk di rumah, apalagi kan kita kalau di rumah ini kan punyai kayak halaman, gitu Iya. kan. Bisa kita lakuin di halaman kita gitu. bahkan yang tidak memiliki halaman sekalipun kayak sekarang kan banyak ini rumah-rumah di Indonesia Iya, betul. Gimana bisa dilakukan di Amat, ruang tamu, Ruang tamu. bisa. Tapi jangan lupa harus diperhatikan barang-barang sekitar, jangan Iya. sampai pecah kan gitu ya kan. seperti Ah. itu. Kalau saya ini aman sekali saya sit up piring Ya. pecah. Ya berarti kalau anda melakukan piring pecah, sebaiknya jangan dilakukan. Oh jangan, berarti saya nggak usah sit up. Salam. Oke Pak. Lanjut. Oke, baik pemirsa, tadi itu ada di skip sebentar karena ada Tidak, masalah teknis sedikit. Jadi selain kita di rumah itu selain daring gitu kan untuk bersekolah, untuk melakukan kerja, bahkan work from home gitu ya. Iya, Kita work from juga- home. Kita juga harus giat berolahraga. Harusnya seperti itu. Karena kan olahraga ini kan kita kan manusia ini nggak terlepas dari olahraga sebenarnya. Iya, jadi itu pemirsa penonton ya. Kalau kalian ibaratnya melakukan kegiatan di rumah, sekolah, kuliah, bahkan bekerja dari rumah, itu jangan lupa untuk Olahraga. berolahraga demi menjaga kesehatan. Iya, benar Jangan sekali. lupa juga makan makanan bergizi. Iya pastinya. Makan makanan bergizi harus seimbang, seperti itu. Jadi kita kalau untuk melawan yang namanya suatu radikal bebas ataupun penyakit itu kita harus membentengi tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Benar sekali. Seperti itu. Gizi yang seimbang itu sangat baik sekali. Sangat baik. Seperti itu. Misalnya gizi itu misalnya kita harus makan sebagai warga negara Indonesia, ya itu kan kita makanan pokoknya sebenarnya nasi. Nasi itu salah satu sumber karbohidrat Iya. yang cukup baik. Gitu. Di samping nasi itu kira-kira menurutmu menurut Alwi apa lagi yang cocok untuk dijadikan sumber karbohidrat di Indonesia? Kalau di Indonesia sebenarnya banyak sih ceritanya sumber karbohidrat ya. Contohnya kalau kita tinggal di Indonesia bagian timur, mereka lebih cenderung ke sagu ya, sagu dan jagung. Jagung juga dia sumber karbohidrat yang besar sebenarnya. Sangat besar. Kalau zaman dulu orang banyak itu makan
ubi singkong. Ubi, ya, ubi, benar-benar. Ini juga sangat mudah ditemukan di mana. Ya, Harganya juga terjangkau. jangkau. Itu merupakan sumber karbohidrat yang bisa kita konsumsi. Konsumsi, benar ya. Selain karbohidrat, ada yang nggak kalah penting. Apa itu? Sumber protein. Wah, sumber protein ini yang juga sangat penting. Jadi sumber protein ini juga dibagi dengan dua. Sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Tentu saja. Sumber protein hewani dan nabati. Anda tahu nggak apa perbedaan keduanya? Nah, apa itu terkait? Ini dia pemirsa, saya jelaskan. Jadi, kalau protein ini ada dua jenisnya, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani ini adalah sumber makanan yang protein berasal dari hewan seperti itu, ikan, sapi, daging, ayam, dan lain-lain. Nah, sementara yang nabati ini berasal dari sayur-sayuran, ya. tumbuhan, seperti itu. Bisa jadi kacang-kacang, tahu, tempe, juga sumber protein yang bagus, tapi berasal dari nabati. Nah, pemirsa, tahu kenapa dibedakan menjadi dua bagian sumber protein itu? Apa sih bedanya protein hewani dengan protein nabati? Nah, ini itu perbedaannya dari asam aminonya. Oh, asam amino. Nah, Sangat menginspirasi. asam Informasinya nih. dan protein itu adalah sebuah zat yang masih berikatan dengan zat-zat lain seperti itu, berikatan dan itu tersusun atas beberapa asam amino. Nah, asam amino itu yang paling lengkap terdapat di asam amino paling lengkap di sumber protein hewani. Oh, iya. Nah, ada asam amino tertentu yang tidak terdapat di nabati. Seperti itu. Ini udah cair semua nih. Udah cair deh. Udah cair semua nih. Masih ada itu, masih ada. Oh, masih ada sedikit ya? Sedikit. Sedikit. Oke. Ini sudah berapa waktu ya? Oke, ini udah 37 menit. Oke, sudah kuat kawan. Berarti kita nggak tepat lah ya. Nggak tepat. Tadi Oke. kalah dua-dua, kalah. Kalah. Tapi ini sudah mencair duluan. Iya, ini udah mencair duluan. Ini sama sekali tidak ada. Tapi ini ada sedikit. masih ada sedikit. Oke, coba kita angkat saja ini kameranya untuk melihat. Oke, boleh Kang. Oke ya. Silakan. Nah, ini adalah es batu yang terbentuk dari campuran air dan teh. Ini adalah es batu kosong. Nah, itu masih ada sedikit lagi sisanya ini. Ini nih, bentar ya. Sedikit lagi. Nah, ini esnya nih masih ada sedikit ya. Sementara yang ini sudah tidak ada lagi sama sekali. Seperti itu. Oke, ini waktu menunjukkan 38 menit dan yang menang adalah es batu. Es batu dicampur apa? Teh. Oke, kita kembalikan lagi. Baiklah, pemirsa, ternyata yang menang adalah es teh. Es teh. Duluan mencair dibandingkan es batu biasa. Jadi mungkin sekian dulu review dari kita gitu kan. Mungkin kita bisa membahas hal-hal lain yang berikutnya ya, yang lebih menarik lagi. Ya. Bisa kalian komentari di bawah ini gitu kan. Bisa kalian kasih masukan. Misalnya kita ingin membandingkan apa lagi seperti itu. Ini kita sudah tahu hasilnya seperti itu. Ya. Tungguin video-video kami selanjutnya ya, kawan-kawan ya. Dan Jangan lupa di like dan subscribe. Kalau misalnya kalian ingin membagikannya dengan teman-teman kalian itu bagus.